Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, ya. Bukan Pantekosta. Pantekosta itu terbalik, tidak ada arti. Yang benar adalah Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, atau itu Yesus bangkit, ya, setelah dia 40 hari menampakkan diri lalu naik ke surga 10 hari kemudian. Itu adalah hari Pentakosta. Dan ini hari yang penting karena pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus dicurahkan dan gereja Tuhan lahir. Maka hari Pentakosta itu sebenarnya adalah hari ulang tahun gereja universal. Hari ulang tahun gereja segala zaman. Kita gereja-gereja lokal punya ulang tahun, tanggal ulang tahun sendiri-sendiri. Seperti GKN Revival ini ulang tahunnya adalah 3 Agustus. Tapi gereja universal, gereja segala zaman itu mempunyai satu hari ulang tahun, yaitu hari Pentakosta. Dan saudara-saudara, Pentakosta kadang-kadang kalau kita bertanya hari Pentakosta itu apa? Ya, dengan cepat kita akan menjawab itu adalah hari turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus. Nah, memang itu benar dari sudut pandang Kristen, tapi Kisah pasal 2 ayat 1 di mana pada hari Pentakosta nanti Roh Kudus turun. Jadi bukan Roh Kudus turun maka hari itu disebut Pentakosta, tidak. Pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus turun. Berarti Pentakosta sudah ada lebih dulu dari pencurahan Roh Kudus. Nah, tentu saja itu adalah Pentakosta Perjanjian Lama. Pentakosta Perjanjian Lama itu dilakukan untuk memperingati 2 hal. Pertama adalah untuk memperingati diturunkannya 10 hukum kepada Israel. Dan yang kedua itu adalah hari raya panen, syukur panen. Nah, orang Israel merayakan Pentakosta untuk 2 hal itu. Sementara mereka merayakan 2 hal itu pada perayaan Pentakosta, tahu-tahu Roh Kudus turun. Nah, jadi Roh Kudus turun pada saat orang merayakan Pentakosta. Karena itulah maka dari sudut pandang iman Kristen yang tidak punya hubungan secara langsung, hubungan historis dengan turunnya 10 hukum dan hari raya panen, maka kita menyebutnya Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya untuk memahaminya. Hari ini saya akan bicara di hari perayaan Pentakosta ini, saya akan mengangkat satu tema, yaitu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita hanya akan membaca satu ayat. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Perhatikan kalimat terakhir. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka di sana secara eksplisit dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka hari ini saya akan membicarakan hal ini, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi sebelum saya membahas tentang itu, saya akan membicarakan terlebih dahulu suatu pokok pikiran yang lain. Karena itu hari ini saya bicarakan 2 hal. Pertama adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus yang dijanjikan. Perhatikan ayat kita, Efesus 1 ayat 13. Saudara perhatikan yang saya garis bawahi. Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus yang dijanjikannya. Berarti teks ini berbicara bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu
yang dijanjikan oleh Allah. Mengapa? Mengapa dijanjikan? Begini, di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terus saja berdosa, makin lama dosanya makin banyak, makin lama manusia bergerak kepada satu titik, yakni sebuah kebejatan total, di mana begitu banyak dosa terjadi di dalam dunia, sehingga pada saat Allah melihat dosa bertambah banyak seperti itu, muncullah apa yang dinyatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dalam beberapa versi Alkitab bahasa Inggris, misalnya dalam Revised Standard Version dipakai kata, my spirit shall not abide in man forever. Rohku tidak akan tinggal dalam manusia selamanya. Versi King James, my spirit shall not always strive with man. Rohku tidak akan selalu berjuang atau bekerja keras terhadap manusia. Dalam versi New International Version, my spirit will not contend with man forever. Rohku tidak akan berjuang menghadapi manusia selamanya. Semua kata-kata ini mempunyai satu makna, bahwa saat manusia sudah mengalami kebejatan yang total, Allah menarik rohnya. Allah menarik rohnya, dan roh itu tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena itu maka sejak roh itu ditarik, pekerjaan Roh Kudus selanjutnya itu adalah pekerjaan yang terbatas atau sengaja dibatasi oleh Allah, sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa antara apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama terkait dengan pekerjaan Roh Kudus dibandingkan dengan apa yang dinyatakan di Perjanjian Baru tentang pekerjaan Roh Kudus, itu ada beda. Sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara apa bedanya pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Beberapa perbedaan. Pertama, dalam Perjanjian Lama hanya orang-orang tertentu saja yang menerima Roh Kudus, seperti imam, nabi, atau raja. Jadi tidak sembarang orang bisa mendapatkan Roh Kudus. Bahkan murid-murid Yesus, para rasul sendiri, mereka baru menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, padahal mereka sudah percaya 3 tahun silam. 3 tahun yang lalu sudah percaya, tapi baru mendapatkan Roh Kudus 3 tahun lebih setelah itu pada hari Pentakosta. Ini jelas bahwa Perjanjian Lama memang sangat terbatas di dalam pekerjaan Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu saja. Kalau masa Perjanjian Baru itu berbeda. Karena pada zaman Perjanjian Baru semua orang percaya itu diberikan Roh Kudus. Misalnya Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Bertobat di sini itu artinya terima Yesus, bukan bertobat dari dosa. Bertobat itu ada dua, terima Yesus dan bertobat dari dosa. Dari sisi bahasa asli, bertobat di sini itu adalah percaya kepada Yesus. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini bukan karunia-karunia dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus sebagai karunia. Karunia itu kan pemberian. Kalau karunia-karunia dari Roh Kudus adalah pemberian dari Roh Kudus. Misalnya Roh Kudus memberi karunia bahasa roh. Roh Kudus memberi karunia ngajar. Roh Kudus memberi karunia untuk mengadakan mujizat. Itu pemberian dari Roh Kudus. Itu karunia dari Roh Kudus. Tapi yang dimaksudkan di sini itu bukan karunia dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus sendiri adalah sebuah karunia. Roh Kudus itu adalah pemberian dari Allah untuk orang yang bertobat dalam pengertian orang percaya. Maka orang percaya, kalau orang percaya, dia diberikan Roh Kudus sebagai karunia, pemberian bagi dirinya.
Yohanes 7, 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang percaya akan menerima Roh Kudus. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat ini artinya mati di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Oleh iman kita menerima roh. Kalau orang beriman, dia pasti menerima roh. Jadi jikalau dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu, imam, raja, nabi yang diberi Roh Kudus, di dalam perjanjian baru semua orang yang percaya itu diberikan Roh Kudus. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua adalah dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan pada saat Allah menghendaki orang-orang tertentu melakukan sesuatu untuknya. Kalau ada tugas, roh diberi. Perhatikan Keluaran 28 ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengatakan kepada orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegang jabatan imam bagiku. Jadi tukang jahit baju imam itu diberi roh. Namanya roh keahlian. Pada saat tugas tertentu mau dilakukan untuk Tuhan, roh diberikan. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10. Perhatikan dikatakan di sana, roh Tuhan menghinggapi dia dan dia menghakimi orang Israel. Ketika penghakiman pada orang Israel mau dilakukan, roh menghinggapi dia. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-34. Pada waktu itu roh menguasai Gideon, ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Roh menguasai Gideon. Roh Tuhan menghinggapi. Telah kupenuhi dengan roh keahlian. Jadi dalam perjanjian lama, orang-orang tertentu yang Tuhan kasih tugas untuk lakukan sesuatu diberi roh. Yang tidak dapat tugas tidak dikasih roh. Itu beda dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru seperti tadi, karena orang sudah percaya diberikan Roh Kudus, maka orangnya misalnya tidak mendapatkan sebuah tugas khusus dari Tuhan, tetap Roh Kudus ada di dalam dia. Dia sudah menerima Roh Kudus saat dia percaya. Jadi tidak ada kaitan dengan dia lakukan sebuah tugas, lakukan sebuah pelayanan atau tidak. Roh diberikan saat dia percaya. Ini perbedaan kedua. Sekarang perbedaan yang ketiga. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan keselamatan seseorang. Tidak ada hubungan. Kamu dapat Roh Kudus tidak otomatis menyelamatkan kamu. Atau tidak berarti bahwa kamu pasti diselamatkan oleh Allah. Tidak. Ada orang yang dapat Roh Kudus untuk tugas tertentu, tapi orangnya sendiri tidak diselamatkan. Ambil contoh kasus Bileam. Perhatikan Bilangan pasal 24 ayat 2 dan 3. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Ayat ketiga, lalu diucapkannyalah sanjaknya. Roh Allah menghinggapi dia, lalu dia mulai mengucapkan sanjaknya. Ini kan orang yang dipakai untuk mau ngutuk orang Israel, tapi Tuhan balikan kutuknya menjadi berkat. Maka sebelum dia mengucapkan sanjaknya yang ada berkat untuk Israel itu, roh menghinggapi dia. Ada roh yang menghinggapi Bileam. Tapi Bileam sendiri bagaimana? Mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam
anak Beor yang suka menerima upah dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Berarti kita bisa melihat bahwa Bileam ini dikatakan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam. Berarti Bileam ini memang jahat, Bileam ini memang sesat. Yudas 11, celakalah mereka karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kesesatan Bileam. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa memang Bileam ini orang sesat. Tapi orang sesat seperti itu karena ada hal tertentu yang mau dikerjakan, Tuhan mau kerjakan melalui dia, Tuhan berikan rohnya. Roh menghinggapi dia. Tapi dia sendiri sesat. Abraham Kuyper memberikan komentari begini. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak menyentuh pusat dari jiwa. Dan tidak menyelamatkan. Tetapi semata-mata bersifat luar. Pekerjaan-pekerjaan ini hanya bersifat luar dan sementara. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak menembus sampai pusat dari jiwa. Tapi hanya mempengaruhi manusia secara lahiriah atau dari luar. Seorang yang dikerjai dari luar bisa diperkaya dengan karunia-karunia lahiriah atau karunia luar. Sedangkan secara rohani dia tetap miskin seperti dahulu. Maka di dalam perjanjian lama orang dapat Roh Kudus tidak ada hubungan dengan keselamatan. Bahkan orang sesat seperti ini kok bisa roh menghinggapi dia untuk melakukan sesuatu. Itu beda dengan perjanjian baru. Nanti akan saya jelaskan. Perbedaan keempat. Perbedaan keempat adalah dalam perjanjian lama Roh Kudus yang diberikan bisa ditarik kembali. Tuhan sudah kasih roh. Ya. Kalau orangnya tidak beres, orangnya jahat, roh itu bisa ditarik. Ini terjadi dalam kasus Saul. Perhatikan 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Berarti roh Allah berkuasa atas Saul. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa ketika Saul hidup secara jahat, Saul tidak taat kepada Tuhan. Yang terjadi adalah 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan mundur daripada Saul. Roh Tuhan mundur dari Saul. Maka untuk melakukan tugas tertentu Tuhan kasih roh. Tapi begitu orangnya tidak taat, Tuhan tarik kembali rohnya. Itu perjanjian lama. Dan inilah sama seperti Daud. Daud itu pernah jatuh dalam perzinahan. Dan dalam doa pengakuan dosa, dia mengucapkan satu kalimat seperti ini. Dalam Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa sampai Daud berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus? Karena ada kemungkinan memang roh ditarik. Seperti kasus Saul. Itu perjanjian lama. Ini beda dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian baru, Roh Kudus diberikan secara permanen. Dan tidak bisa ditarik kembali. Kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau roh ditarik namanya itu bukan selama-lamanya. Kalau selama-lamanya maka roh itu tidak ditarik. Maka jikalau kita berdosa atau orang percaya berdosa. Itu mendukakan Roh Kudus. Itu bisa dihajar oleh Tuhan. Tetapi menarik kembali rohnya itu tidak mungkin. Jikalau Tuhan menarik roh kembali, dia menyalahi janjinya sendiri. Dan ayat firman Tuhan batal. Di perjanjian lama, roh diberikan, bisa ditarik. Tapi perjanjian baru tidak. Karena itu saudara, memang Mazmur 51 ayat 13, doa Daud. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripada. Pernah di gereja ini, pemimpin liturgi waktu masuk acara doa pengakuan dosa, dia tidak berdoa. Maksudnya dia tidak berdoa dari kata-kata sendiri. Dia hanya mengutip Mazmur 51 karena memang bagus untuk pengakuan dosa.
Pada waktu dia mengutip bagian ini, lalu sampai pada ayat 13 juga dibacakan. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Habis itu saya panggil pemimpin liturginya, kamu salah kalau kamu ngutip Mazmur itu. Ayat yang lain kamu kutip dan berdoa sekarang itu relevan. Tapi kalau ayat yang ke-13 itu tidak relevan. Karena kamu berdoa jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Tuhan tidak pernah menarik rohnya. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-16, dia menyertai kamu selama-lamanya. Maka doa Daud itu relevan pada masa perjanjian lama, tapi tidak relevan pada masa perjanjian baru. Perhatikan komentar dari Wolford. Wolford mengatakan, doa Daud, Mazmur 51 ayat 13, supaya Roh Kudus tidak diambil daripadanya, dinaikkan, mengingat kemungkinan bahwa hal ini bisa terjadi sebagai hasil atau akibat dari dosa, seperti dalam kasus Saul. Doa Daud tidak cocok bagi orang Kristen kepada siapa setiap jaminan yang telah diberikan bahwa roh itu merupakan karunia yang menetap atau yang kekal. Ya. Karena itu kita memang perlu mengerti konsep-konsep seperti ini supaya apa yang relevan di PL tidak relevan di PB, kita tidak perlu melakukannya. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa memang ada batasan. Roh Kudus memang bekerja di kalangan manusia pada masa perjanjian lama, tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena kejadian 5 tadi, rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia. Tuhan menarik rohnya pada saat manusia jatuh kepada kebejatan yang total. Itu perjanjian lama. Meskipun demikian saudara, sekalipun dalam perjanjian lama ada pekerjaan Roh Kudus yang terbatas seperti itu, tapi bersyukur bahwa dalam perjanjian lama pun ada janji. Janji tentang akan datangnya Roh Kudus secara permanen atau dengan cara kerja yang berbeda dengan PL. Mari kita melihat Yeskiel 36. Yeskiel 36, 27, 26, 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan seterusnya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Lalu Yoel 2, 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan. Sebelumnya hanya orang-orang tertentu. Tapi ini ada janji. Akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Juga ke atas hambaku laki-laki perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini janji. Nah, dalam perjanjian baru juga janji ini muncul lagi, ya. Dan janji itu datang melalui Yohanes Pembaptis dan bahkan Yesus. Mari lihat Matius 3:11. Kata Yohanes, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Abaikan dulu baptisan api, tapi di sini ada nubuatan, ada janji. Yohanes bilang, aku baptis kamu dengan air. Dia akan, berarti belum. Dia akan membaptis kamu. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini baptisan Roh Kudus dijanjikan. Karena itu ingat baik-baik. Baptisan Roh Kudus bukan Roh Kudus membaptis kita. Salah. Yang disebut dengan baptisan Roh Kudus itu adalah Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Seperti Yohanes membaptis orang-orang dengan air,
Yang membaptis Yohanes, yang dibaptis orang-orang, elemen yang dipakai adalah air. Maka dalam baptisan roh, yang membaptis itu Yesus, yang dibaptis itu orang percaya. Elemen yang dipakai untuk membaptis adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak pernah membaptiskan orang percaya. Yesuslah yang baptis. Ini janji. Nah, karena dibilang dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, akan berarti belum. Dan sepanjang Yesus melayani 3 tahun lebih, tidak pernah ada satu kasus yang merujuk pada hal ini, sehingga kita berkata bahwa Yesus sudah membaptis dengan Roh Kudus. Tidak pernah ada. Sampai Yesus mati, pembaptisan dengan Roh Kudus belum terjadi. Dan Yesus bangkit. Nah, lalu Yesus mau naik ke surga. Waktu Yesus mau naik ke surga, baru pembicaraan ini muncul lagi. Kisah 1 ayat 4, 5, 8. Pada satu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi. Waktu Yohanes membaptis itu di awal sekali pelayanan Yesus. Yohanes bilang, dia akan membaptis kamu. Tapi di sini Yesus mengatakan tidak lama lagi. Berarti memang selama pelayanan Yesus belum pernah terjadi pembaptisan dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi. Lalu ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu berarti bahwa pembaptisan dengan Roh Kudus baru terjadi tidak lama menjelang atau sesaat setelah Kisah 1 ayat yang ke-5. Dan ayat 8 bilang Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itulah saat dimana kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Nubuatan Yohanes Pembaptis terjadi, janji Yesus sebelum naik ke surga terjadi, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, itulah saatnya kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, tadi dalam Kisah 1 ayat yang ke-5 dibilang tidak lama lagi. Itu kan Kisah 1 ayat 5. Berarti baptisan dengan Roh Kudus itu harus terjadi berdekatan dengan Kisah 1 ayat 5. Peristiwa apa yang berkenaan dengan Roh Kudus yang berdekatan dengan Kisah 1 ayat 5? Tidak bisa tidak. Itulah hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah pasal yang kedua. Jadi Kisah pasal yang kedua, saat Roh Kudus dicurahkan, itulah pembaptisan dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, Yesus Kristus membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Ini dibuktikan dengan ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, lalu ada orang yang mengatakan bahwa murid-murid sedang mabuk. Petrus membantah. Bagaimana Petrus membantah? Ayat 14-18 dari Kisah 2. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Berarti jawaban terhadap nubuatan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ayat 18, juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Berarti janji dari perjanjian lama tentang Roh Kudus yang diberikan secara berbeda dengan cara kerja dalam perjanjian lama, itu terjadi pada hari Pentakosta. Maka dengan kata lain, semua janji tentang Roh Kudus itu ada pada hari Pentakosta.
Atau dengan kata lain, semua janji tentang Roh Kudus dari perjanjian lama, dari janjinya Yohanes Pembaptis, dari janjinya Yesus, itu sudah digenapi pada Kisah pasal 2, hari Pentakosta. Karena itulah teks kita, Efesus 1 ayat 13 mengatakan, Roh Kudus yang dijanjikannya. Janji yang mana? Janji yang dari PL, janjinya Yohanes, dan janji Yesus digenapi saat hari Pentakosta. Sekarang saya tanya, kalau janjinya sudah digenapi, masih perlu minta? Saya janji pada saudara, saya janji satu hari nanti saya akan kasih saudara uang 10 juta. Dan pada satu hari saya sudah panggil saudara kasih nih 10 juta. Masihkah kau meminta kepadaku, Pak Esra, mana uang 10 juta? Kasih. Loh, kan saya sudah kasih. Tapi saudara minta pokoknya kasih. Saking semangatnya sampai gemetar-gemetar, kasih. Itu saya tempelin kamu itu ya. Sudah dikasih masih teriak-teriak minta lagi. Kamu mau minta sampai bergetar-getar, kamu mau minta sampai menangis-menangis, kamu mau minta sampai guling-guling, saya tidak akan kasih lagi. Bukankah apa yang kujanjikan sudah kuberikan? Kenapa minta lagi? Seluruh janji perjanjian lama, janji dari Yohanes Pembaptis, janji dari Yesus sudah dipenuhi dalam Kisah pasal 2. Janji tentang datangnya Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, kalau Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah diberikan, dan itu Kisah pasal 2, kamu tidak perlu minta lagi. Meminta agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus sekarang, setelah dia mencurahkannya pada hari Pentakosta, itu sama dengan orang Yahudi yang ada janji tentang datangnya Mesias. Mesiasnya sudah datang 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini mereka masih minta, tunggu supaya Mesias dilahirkan. Padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang sudah mereka bunuh. Kok masih minta terus? Hal ini perlu kita pahami dan ingat. Karena biasanya menjelang hari-hari Minggu seperti ini, di mana kita merayakan hari Pentakosta, ada gereja-gereja tertentu, persekutuan-persekutuan tertentu yang mengadakan acara mengundang Roh Kudus turun lagi. Maka mereka bikin acara doa puasa, bikin acara praise and worship. Saya tidak masalah doa puasa, silakan. Saya tidak masalah praise and worship, silakan. Tapi untuk apa? Kalau doa puasa itu supaya minta Tuhan kirim lagi rohnya, praise and worship itu minta Tuhan kirim rohnya, kenapa minta? Janji itu sudah digenapi. Itu jelas bahwa permintaan atau doa itu salah. Kalau kamu minta supaya Tuhan penuhilah aku dengan rohmu, kamu minta urapilah aku dengan rohmu, kalau kamu minta kuasailah aku dengan rohmu, itu benar. Tapi minta ya Tuhan ya Roh Kudus turunlah, datanglah sekarang, itu salah. Roh itu sudah diberikan, janji itu sudah digenapi. Karena itu ingat ya, firman Tuhan bilang doa itu Tuhan jawab kalau doanya sesuai kehendak Tuhan. Doanya seturut firman. Kalau doanya tidak seturut firman, tidak sesuai kehendak Tuhan, ya kamu doa sampai mabuk pun Tuhan tidak jawab. Nah, kalau Tuhan sudah kasih roh, lalu kamu sekarang minta Roh Kudus turun dari surga. Itu doa yang tidak benar, itu doa yang salah. Tidak sesuai dengan Alkitab. Bagaimana Tuhan bisa jawab doa seperti itu? Ingat, yang kita lakukan hari ini, Roh Kudus tidak baru turun sekarang atau turun lagi sekarang, tidak. Kita cuma peringatan, kita cuma perayaan, mengingat
kembali. Sama seperti kita Jumat Agung. Kita memperingati Jumat Agung Yesus mati. Apakah Yesus mati hari Jumat yang kemarin itu? Kan tidak. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Di Jumat Agung kita cuma memperingatinya. Ada Paskah kebangkitan Kristus. Apakah kemarin Kristus baru bangkit? Tidak. Dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Yang kita lakukan itu cuma perayaannya, sukacitanya. "2000 tahun yang lalu Yesus berkorban bagiku." Itu lagu saya sekolah minggu. Yang membuat saya heran. Waktu saya sekolah minggu 2000 tahun yang lalu. Waktu saya SMP 2000 tahun yang lalu. Waktu saya SMA 2000 tahun. Saya heran. Kok 2000 terus ya? Tidak tambah-tambah ya? Mestinya 2020 tahun yang lalu. Ya. Tapi itu mau bagaimanapun juga tetap itu adalah sesuatu peristiwa dalam sejarah masa lampau. Yang kita lakukan sekarang adalah peringatan atau perayaan. Sama seperti kalau saya menginjil orang. Saya kemarin di dalam acara syuting untuk Pijar TV. Saya menantang orang-orang untuk menerima Kristus. Dan ada lagu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya. Sekarang ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Kapan kau datang? Salib itu 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Berarti kita bisa lihat bahwa yang dilakukan ku datang pada kaki salib itu bukan sekarang. Kita datang sekarang, tapi salib itu terjadi 2000 tahun yang lampau. Karena itu saudara ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000-an tahun yang lalu. Dan itu satu momentum untuk seluruh gereja, seluruh orang percaya. Sekarang lihat 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, ingat kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Ingat, tadi kan saya sudah jelaskan soal baptisan dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus artinya menerima Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus artinya menerima Roh Kudus. Nah, tapi di bagian awal dari 1 Korintus 12 ini berkata, dalam satu roh kita semua. Berarti kita semua telah menerima Roh Kudus, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Berarti saudara, di sini pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu bukan hanya untuk murid-murid. Tapi untuk seluruh orang percaya, termasuk saya, termasuk saudara, termasuk kita yang hidup sekarang, dan mereka yang hidup pada masa akan datang. Semua momentumnya itu pada hari Pentakosta di Kisah pasal 2. Itu sama dengan Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Lalu kalau Yesus mati 2000 tahun yang lalu, secara status 2000 tahun yang lalu dia mati. Tapi secara empiris manfaatnya baru kamu terima saat kamu percaya. Demikian juga secara status Roh Kudus sudah dicurahkan Kisah pasal 2. Tapi secara empiris kamu baru menerima Roh Kudus itu saat kamu percaya. Maka walaupun Roh Kudus sudah turun 2000 tahun lalu, kalau hari ini kamu baru percaya terima Yesus, maka kamu baru menerima Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus pada hari ini. Tapi bukan berarti Roh Kudus baru turun lagi. Tidak. Sama seperti saudara bertobat hari ini, Yesus mengampuni dosamu. Yesus mengampuni dosamu bukan dia mati lagi untuk kau sendiri, tidak. Dia sudah mati di sana. Kuasa kematian 2000 tahun lalu itu berlaku bagi kamu sekarang. Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Dan waktu kamu percaya, Roh Kudus itu akan diberikan bagi kamu sekarang. Tapi bukan Roh Kudus turun lagi. Maka kita perlu membedakan antara status dan empiris. Karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu meminta-minta Roh Kudus dicurahkan.
Saya bilang tadi, kalau saudara minta, mintalah supaya saudara dipenuhi Roh Kudus. Mintalah agar Roh Kudus berkarya lewat hidup saudara. Mintalah agar Roh Kudus berkarya melalui pelayanan saudara. Mintalah agar hidupmu dipimpin, dituntun oleh Roh. Tapi jangan minta dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu sudah terjadi dan itu terjadi saat kamu percaya. Tadi sudah saya tunjukkan ayatnya. Jadi kalau kamu percaya, tidak usah minta, pasti diberi. Karena kalau kamu percaya terus Tuhan tidak kasih roh. Ayat-ayat firman tadi bohong. Karena itu kalau saya mau suruh orang tidak bisa, ayo sekarang buka hati, terima Roh Kudus, buka hati, terima Roh Kudus. Tidak perlu. Buka hati, terima Yesus. Karena waktu kamu terima Yesus, Roh Kudus otomatis diberikan. Kalau kamu bilang sekarang buka hati, terima Roh Kudus, buka hati, terima Roh Kudus. Orangnya belum percaya, dia buka hati selebar apapun, tidak mungkin ada Roh Kudus. Tapi kalau orangnya sungguh-sungguh percaya, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hati mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diberi kepada mereka yang percaya. Karena itu dalam pelayanan saya tidak pernah meminta orang supaya buka hati terima Roh Kudus. Tidak. Saya hanya minta mereka percaya Yesus. Supaya dengan percaya itu mereka terima Roh Kudus. Kalau menyuruh orang supaya dipimpin roh, dituntun oleh roh, dipenuhi roh, ya. Tapi meminta orang supaya buka hati, mendapatkan Roh Kudus turun dari surga, tidak. Karena itu sudah terjadi. Yang saya minta, yang saya tuntut adalah percaya. Karena dengan percaya, otomatis Roh Kudus diberikan. Karena itu ingatlah bahwa pada hari ini kita tidak sedang menanti turunnya Roh Kudus. Kita sedang memperingati keturunannya, atau bahasa lebih modern, pencurahannya. Kita cuma memperingati, tapi tidak menantikan pencurahan. Kiranya kita memahami prinsip demikian. Sekarang hal yang kedua. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat kita, Efesus 1 ayat 13. Kata-kata yang saya garis bawahi, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau pertama tadi Roh Kudus dijanjikan, kita diberi. Jadi gini, dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya apa? Artinya terima Roh Kudus. Jadi kalau saudara sudah terima Roh Kudus, artinya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah artinya dibaptis. Tapi sekarang kita bicarakan tentang dimeteraikan. Ini maknanya berbeda. Nah, kalau ayat Alkitab ini mengatakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu adalah meterai yang diberikan pada kita. Nah, kita harus memahami penggunaan meterai pada masa lampau itu apa? Karena ini bicarakan meterai, dibicarakan dari zamannya Paulus sana. Maka kita harus mengerti apa fungsi meterai pada masa lampau. Nah, ada 3 fungsi dari meterai pada masa lampau. Yang pertama adalah menjamin sifat asli suatu benda. Karena itu saudara-saudara, benda yang ada meterainya itu adalah benda asli. Benda orisinil, bukan bajakan, bukan kopian, bukan KW2, KW3, dan KW-KW selanjutnya. Kalau ada meterai artinya asli. Dan ini biasa berlaku bagi surat-surat penting. Kalau surat ada meterainya itu asli. Kalau tidak ada meterainya itu surat palsu. Zaman dulu meterainya itu pakai cincin raja. Jadi kalau ada meterai cincin raja, itu surat asli dari raja. 1 Raja-Raja 21 ayat 8. Kemudian dia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu pada tua-tua dan seterusnya. Jadi ada meterai cincin raja,
itu tanda surat ini asli. Maka meterai itu menjamin sifat asli dari suatu benda. Kedua, meterai itu tanda kepemilikan, ya, tanda pemilikan. Jadi satu benda yang ada meterai berarti benda itu menjadi milik sah dari yang empunya meterai. Ya. Kalau di kampung-kampung, saudara pernah tinggal di kampung, saudara lihat sapi-sapi dan kerbau-kerbau itu ya, itu biasa ada capnya. Itu dibikin pakai besi panas yang dibakar lalu ditempelkan ke tubuh dari sapi itu. EAS. Itu artinya sapi itu milik Ezra Alfred Soro. Itu meterai. Dulu saya punya teman. Semua barang dia tulis pakai spidol, ini punya gue. Piringnya ini punya gue. Gelasnya ini punya gue. Segala macam dia tulis punya gue. Saya bilang lama-lama kau tulis saya ini punya gue, tak tonjok kau. Tanda kepemilikan. Orang percaya di dalam kitab Wahyu disebut punya meterai. Coba Wahyu 7 ayat 3 dan 4. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan. Semua keturunan Israel. Memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Berarti kalau ada di sini meterai itu artinya itu milik Allah. Tapi kita tidak perlu membayangkan bahwa betul-betul ada tulisan di sini. Ya, karena itu juga yang milik Kristus ada meterainya. Simon Kistemaker mengatakan meterai mengesahkan keaslian dan kepemilikan. Itu berarti semua orang kudus milik Allah. Demikian juga yang pengikut antikristus itu, pengikut Kristus itu ada meterainya, pengikut antikristus juga. Wahyu 14 ayat 9. Jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu serta menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, artinya milik antikristus. Tanda apa? 666. Tapi tidak usah dimaknai harfiah bahwa betul-betul nanti di kepala kita ini ada cap 666. Atau yang heboh-heboh sekarang taruh chip di sini 666. Saya tidak memahami itu secara harfiah. Tapi maksudnya adalah bahwa seperti ada tanda di dahi pengikut Kristus. Itu adalah makna simbolik bahwa mereka milik Kristus. Demikianlah ada tanda di dahi dan di tangan dari para pengikut antikristus. Sebagai tanda mereka milik antikristus. Itu fungsi meterai. Dan fungsi yang ketiga dari meterai adalah menjamin keamanan. Dalam kaitan dengan tanda kepemilikan, meterai menjamin keamanan dari satu barang. Jadi satu barang dikirim, dipastikan akan sampai dengan keadaan baik kalau ada meterai. Kalau tidak ada meterai, tidak ada jaminan tiba dengan selamat. Bisa rusak di jalan, bisa hancur di jalan. Browning mengatakan meterai sebagai alat penjamin keaslian dokumen dan sebagai penjamin kepemilikan. Nah, kalau kita memahami fungsi dari meterai, maka sekarang marilah kita melihat bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu sebagai meterai pada kita. Nah, kalau memang Roh Kudus itu adalah meterai bagi kita, maka apa arti semua ini? Kita lihat artinya berdasarkan 3 fungsi tadi. Pertama, Roh Kudus kalau sebagai meterai, maka Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita benar-benar adalah anak Allah atau milik Allah. Ya, ingat bahwa ini adalah menjamin keaslian. Fungsi pertama, jamin keaslian. Maka meterai itu jamin asli, bukan KW2, KW3. Maka Roh Kudus itu sebagai meterai, Roh Kudus menjamin bahwa kita benar-benar bukan KW2, KW3 adalah anak-anak Allah.
Yohanes 1 ayat 12 mengatakan semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebelum percaya Yesus, saudara bukan anak Allah, saudara anak iblis. Tapi sejak percaya Yesus, saudara adalah anak Allah. Nah, tapi bagaimana saudara bisa yakin benar bahwa saudara adalah anak Allah dan bukan anak iblis lagi? Dengan adanya Roh Kudus di dalam diri saudara. Ketika Roh Kudus diberikan, saudara menjadi yakin saya anak Allah. Saya hidup bisa sengsara, saya anak Allah. Saya bisa miskin, saya anak Allah. Saya bisa jatuh dalam dosa, tapi saya anak Allah. Saya mengalami banyak tentangan, saya anak Allah. Bagaimana saudara bisa yakin seperti itu? Karena ada meterai Allah di dalam diri saudara, yakni Roh Kudus. Perhatikan Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Karena itu kalau saudara punya Roh Kudus, saudara pasti anak Allah. Jika tidak punya Roh Kudus, saudara anak setan. Sebaliknya, kalau saudara adalah anak Allah, saudara pasti mempunyai Roh Kudus. Maka logikanya begini. Saudara percaya Yesus. Yohanes 1:12, begitu percaya Yesus saudara jadi anak Allah. Begitu saudara jadi anak Allah, bahwa saudara benar-benar anak Allah, diberi Roh Kudus. Begitu percaya Yesus jadi anak Allah. Kalau anak Allah dapat Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau tidak ada Roh Kudus, kamu bukan anak Allah. Kalau kamu bukan anak Allah, kamu belum pernah percaya. Kamu cuma Kristen KTP. Kalau kamu sungguh benar, sungguh percaya, kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah, kamu ada Roh Kudus. Maka saya ambil ujung dengan ujung. Kalau kamu percaya, pasti ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, kamu bukan orang percaya. Itu berarti bahwa semua yang percaya pasti ada Roh Kudus. Tidak ada orang yang percaya tidak punya Roh Kudus. Dan tidak ada orang yang tidak percaya punya Roh Kudus. Asal saudara benar-benar percaya, saudara punya Roh Kudus. Walaupun saudara tidak bahasa roh. Walaupun saudara tidak mengalami manifestasi yang aneh-aneh. Asal saudara betul-betul orang percaya, saudara ada Roh Kudus di dalamnya. Karena itu jangan percaya dengan omong kosong yang bilang, kalau saudara belum bahasa roh berarti belum ada Roh Kudus. Maka saudara harus bahasa roh supaya dapat Roh Kudus. Lalu mulailah muncul bahasa roh yang aneh-aneh dan tidak karu-karuan. Karena apa? Dipaksa. Saudara dipaksa untuk bahasa roh. Pokoknya buka mulut. Iya, tapi omong apa? Omong apa saja. Atau kalau pemahaman yang salah, kalau tidak bahasa roh tidak dapat Roh Kudus. Saya berdoa kiri kanan muka belakang sudah bahasa roh sendiri, saya sendiri saja yang belum. Berarti semua anak Allah, saya bukan anak Allah. Saya anak setan ini, tidak ada Roh Kudus. Aduh, daripada orang anggap saya anak setan, lebih baik saya bahasa roh. Maka dia mulai bahasa rohnya seperti apa ya? Dia dengar-dengar kiri kanan, oh ada bala-bala. Oh berarti bahasa roh itu pakai bala-bala. Lalu akhirnya dia mulai meniru-niru. Dia mulai ikut-ikutan semua. Padahal dia sebenarnya tidak mendapatkan bahasa roh. Tidak mendapatkan bahasa roh, tapi karena konsep yang salah bahwa kalau tidak berbahasa roh, berarti dia bukan anak Allah, dia belum dapat Roh Kudus. Maka akhirnya supaya dianggap dapat Roh Kudus, lalu dia mulai merekayasa dengan segala macam bahasa roh. Karena itu saudara, pernah satu kali dalam acara doa di Bali Partnership, mereka bikin kelompok-kelompok doa. Saya dengan teman saya satu, nama Ananias. Ya, kita doa bersama dengan 7-8 orang yang lain bikin doa. Begitu doa saudara-saudara, semua di situ bahasa roh, hanya kami berdua yang tidak. Dan di antara mereka 6 orang yang bahasa roh, semua bergandengan, pelukan, masing-masing bahasa roh. Tapi karena kami dua tidak bahasa roh, kami dua tidak dipeluk. Tidak mendapatkan pelukan dari mereka. Kita dua rasa asing. Mungkin mereka pikir kita tidak dapat Roh Kudus ya. Jadi mereka tidak peluk kita. Sementara mereka sibuk bahasa roh. Saya lihat teman saya.
Saya memberikan kode, mulai. Ya. Maka begitu saya bilang mulai, dia langsung bicara segala macam yang ada di pikirannya. Pokoknya dia ikut semua. Karena dia sudah ribut, saya juga mulai ikut variasi. Dan saya langsung keluarkan salah satu lagu dari NTT. Mai falie mama ala ita falie, mai falie mama ala ita falie, bulaka moliso. Dan seterusnya mai falie. Begitu mai falie itu lagu dari NTT. Begitu saya mai falie, tiba-tiba tangan mereka terangkat dan memeluk kami. Nah, sekarang kami 8 sudah punya Roh Kudus sama-sama. Itulah paham yang salah karena tidak mengerti kitab suci. Kalau kita mengerti kitab suci, asal kamu orang percaya, pasti ada Roh Kudus. Kalau sampai tidak punya Roh Kudus, kamu bukan orang percaya, kamu anak setan. Karena itu saya mau tekankan ini supaya apa? Supaya untuk semua saudara yang tidak pernah bisa bahasa roh itu karunia. Kalau kamu tidak dapat karunia itu jangan sedih. Itu tidak membuktikan bahwa kamu bukan orang Kristen, bukan orang percaya, tidak ada Roh Kudus, tidak. Saudara pasti punya Roh Kudus, entah bisa bahasa roh atau tidak bisa bahasa roh. Yang tidak pernah bahasa roh, jangan sedih. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya ada Roh Kudus dalam diri kamu. Dan karenanya jangan membuat bahasa roh palsu atau meniru-niru supaya dianggap punya roh. Tidak. Kalau kamu punya Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, artinya kamu betul-betul adalah anak Allah. Kamu betul-betul orang percaya. Ini fungsi Roh Kudus sebagai meterai. Kedua, fungsi Roh Kudus sebagai meterai adalah oleh Roh Kudus kita ditandai sebagai milik Allah. Sama seperti saya kasih contoh tadi, kalau ada sapi diberikan cap EAS, berarti sapi itu milik saya. Sama seperti tanda yang diberikan, meterai diberikan di dahi para pengikut Kristus, maka mereka milik Kristus. Sama seperti tanda atau meterai 666 itu, kalau diberikan kepada orang-orang tertentu, maka itu mereka milik antikristus. Maka demikian juga Roh Kudus adalah meterai untuk orang percaya. Ada Roh Kudus artinya kamu milik Allah. Tidak ada Roh Kudus, kamu milik setan. Sekarang perhatikan Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ingat, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa artinya? Ayat 14. Dan Roh Kudus menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus menjadikan kita milik Allah. Saya kutip ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya yang dijanjikan. Kalau ada roh, kamu milik Allah. Bandingkan juga Roma 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi dengan adanya Roh Kudus menunjukkan saudara adalah milik Kristus. Roh Kudus itu meterai Allah atasmu. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita pasti diselamatkan. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita pasti diselamatkan. Ini fungsi meterai tadi. Karena fungsi meterai adalah menjamin keamanan. Kalau kirim barang, ada meterai, barang ini pasti selamat sampai tujuan. Tidak mungkin hancur, tidak mungkin rusak, tidak mungkin hilang di jalan. Kalau ada meterai. Maka meterai, Roh Kudus sebagai meterai bagi kita, artinya itu menjamin bahwa kita pasti selamat. Kita tidak mungkin terhilang di tengah jalan, hancur di tengah jalan, rusak di tengah jalan, sehingga tidak sampai pada tujuan iman kita. Tidak. Arti ini muncul dari konteks ayat kita tadi. Sekarang lihat kembali Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Apa artinya? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh itu adalah jaminan. Perhatikan di sini. Apa arti jaminan?
Saya jamin. Artinya apa? Pasti. Jaminan itu memastikan. Atau saya pasti kembali. Kalau kamu ragu saya pasti kembali, saya kasih cincin saya ini, jaminan. Artinya saya pasti kembali. Tidak mungkin tidak kembali. Ini jaminan. Nah, jaminan memastikan sesuatu. Roh Kudus itu jaminan, menurut ayat ini, Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Berarti kalau itu menjamin, Roh Kudus itu jaminan bahwa kita pasti diselamatkan. Bandingkan dengan 2 Korintus 1, 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Ingat, meteraikan tanda milik atas kita, yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Allah telah menyediakan banyak hal di sorga bagi kita. Tapi jangan-jangan ini omong kosong. Tidak. Allah sudah kasih jaminan. Jaminan apa? Roh Kudus. Jikalau Roh Kudus sudah diberikan kepada kamu, itu jaminan. Allah sediakan banyak berkat di sorga untuk kamu. Jangan khawatir. Ya. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Sekarang ini kita hidup penuh iman. Aku telah puas dengan hidupku sekarang, harta tak banyak, rumah pun hina. Kasihan ya. Tetapi nanti dalam kota yang kudus, ku dapat rumah indah dan megah, sebuah istana tersedia bagiku. Kau tahu dari mana kau akan dapat? Bagaimana kalau Allah bohong? Tidak. Allah tidak mungkin bohong. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Jaminannya apa? Roh yang di dalam kamu. Alkitab berjanji, berkata bahwa setiap jerih lelah kita Tuhan perhitungkan. Setiap pengorbanan kita tidak ada yang sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Di Matius 10 dikatakan bahwa kalau kamu memberikan air sejuk secangkir saja, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Seluruh perbuatan baik kita Tuhan catat semua. Semua kebaikanmu, semua pelayananmu, seluruh duit yang kau keluarkan untuk dukung pekerjaan Tuhan, seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh kemampuan, seluruh karunia, seluruh waktu yang kau berikan tidak akan sia-sia. Setiap pengorbananmu akan Tuhan perhitungkan upah di sorga nanti. Tapi apa jaminan bahwa itu akan terjadi? Tuhan sudah berikan jaminan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Maka ada Roh Kudus, itu jaminan bahwa semua janji Tuhan untuk kamu pasti terpenuhi. Kamu pasti selamat. Kamu pasti mendapatkan semua berkat. Di dalam 3 ayat yang saya bacakan, 3-tiganya ada kata jaminan. Nah, kata jaminan di sini ini menggunakan kata Yunani arabon. Nah, apa itu arabon? Saya kutip kata-kata dari Barclay. Barclay mengatakan kata ini, maksudnya arabon, sangat sering dipakai dalam dunia perdagangan orang Yunani. Arabon adalah sebagian dari harga beli suatu barang yang dibayarkan lebih dulu sebagai jaminan bahwa sisanya akan dilunaskan dalam waktu yang ditentukan. Atau Ralph Martin mengatakan penggunaan dari arabon menunjuk pada suatu uang muka, sesuatu untuk menjamin bahwa angsuran akhir akan datang. Maka disinilah kita bisa lihat bahwa kalau Roh Kudus itu adalah arabon, berarti Roh Kudus itu menjamin bahwa setiap berkat yang Tuhan sediakan. Ada banyak janji Tuhan bagi saudara tidak tergenapi sekarang, tapi semua akan tergenapi di dalam kerajaan surga. Apa jaminannya? Apa arabonnya? Roh Kudus. Charles Hodge mengatakan Roh Kudus sendiri adalah jaminan, yaitu sekaligus merupakan cicipan dan jaminan atau janji tentang penebusan.
Karena itu seperti Roh Kudus tinggal di dalam kita, demikianlah pastinya keselamatan akhir kita. Barclay, apa yang Paulus maksudkan ialah bahwa pengalaman dengan Roh Kudus yang kita terima di dunia sekarang ini adalah suatu pendahuluan atas berkat surgawi yang akan kita terima kemudian. Pengalaman sekarang ini adalah jaminan bahwa suatu saat nanti kita akan menerima berkat Allah yang selengkapnya. Nah, karena itu saudara-saudara, maka di sini kita bisa melihat bahwa kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita pasti selamat. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita pasti akan menerima semua berkat yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya kepada kita. Kadang-kadang kita hidup, kita bisa kecewa kalau kita menantikan janji Tuhan tergenapi di bumi ini, tapi ternyata tidak. Tapi semua janji yang tidak dipenuhi di sini pasti akan dipenuhi di sana, dan jaminannya adalah Roh Kudus. Kalau begitu saudara-saudara, punya Roh Kudus ini penting. Tidak punya Roh Kudus, saudara bukan milik Allah. Saudara Allah milik setan, dan tidak ada jaminan saudara selamat. Tapi dengan punya Roh Kudus, saudara dijamin selamat dan dijamin punya berkat di surga. Kalau begitu, saya harus punya Roh Kudus. Bagaimana punya Roh Kudus? Doa puasa? Bagaimana punya Roh Kudus? Bahasa roh? Tidak. Bagaimana punya Roh Kudus? Guling-guling? Tidak. Bagaimana supaya punya Roh Kudus? Lihat ayat kita, Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti untuk mendapatkan Roh Kudus, untuk dimeteraikan Roh Kudus, syaratnya percaya. Percaya itu adalah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Itu saja kalau kamu lakukan, kamu otomatis dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini janji firman Tuhan. Sehingga kalau saudara benar-benar orang percaya, saudara harus yakin bahwa ada Roh Kudus atau saudara diberikan Roh Kudus. Tidak ada orang yang tidak percaya yang punya Roh Kudus. Dan tidak ada orang sungguh-sungguh percaya tapi tidak punya Roh Kudus. Dan ada Roh Kudus di dalam diri kita, itu pasti kita selamat. Yohanes 7, 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Roh itu hanya untuk yang percaya. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Barang siapa minum dari air yang akan kuberikan padanya, ini percaya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dari dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Dan karenanya ada Roh Kudus jadi jaminan keselamatanmu tidak bisa hilang. Kalau kamu akan masuk neraka, hilang keselamatanmu dan akan masuk neraka, Allah tidak pernah memberikan Roh Kudus pada kamu sebagai jaminan. Tapi kalau Roh Kudus itu jaminan dan Allah memberikan jaminan itu, kamu tidak mungkin sampai neraka. Kamu pasti sampai surga, kamu pasti selamat. Itulah sebabnya doktrin yang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang dari Arminianisme itu tidak sejalan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Kalau Allah memang tahu saya tidak akan selamat, kalau Allah tahu saya selamat lalu hilang keselamatan, ujung saya di neraka, untuk apa dia kasih saya Roh Kudus? Kalau dia kasih saya Roh Kudus, hidup saya ini bisa naik turun. Saya bisa jatuh bangun. Saya bisa, perjalanan iman saya bisa kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Tetapi ujung akhir saya pasti diselamatkan. Kenapa? Ada jaminan. Dan itu Roh Kudus. Dan keselamatan tidak hilang. Itu dinyatakan secara eksplisit di dalam beberapa ayat. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Hidup itu kekal. Kalau bisa hilang tidak kekal. Kalau kekal tidak bisa hilang. Kepada mereka dan mereka pasti
tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini kurang jaminan apa? Ya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti dari tangan Yesus. Karena Yesus pegang kita, mana mungkin ada bisa merebut kita dari tangan Yesus. Tapi ayat 29. Bapakku memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Tadi di ayat 28 Yesus bicara tentang tangannya yang memegang kita. Tapi sekarang di ayat 29 dia bicara tentang tangan Bapa yang memegang kita. Berarti di sini ada aku. Tapi aku ini dipegang oleh tangan Yesus. Dan aku dipegang oleh tangan Bapa. Jikalau dua tangan ini memegang aku, siapa bisa merebut aku dari tangannya? Setankah? Satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang, tidak pernah bisa merebut aku dari dua tangan yang kekal. Mengatakan bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh percaya bisa kehilangan keselamatannya, sama dengan mengatakan bahwa orang percaya bisa direbut dari dua tangan yang maha kuasa ini. Ini jaminan. Jaminan itu ditandai dengan meterainya di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Ada ayat lain lagi yang cukup kuat mengajarkan hal ini. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kata-kata bagian akhir ini penting. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kata memisahkan, tidak dapat memisahkan, di ayat yang ke-35 ya, dan juga 39 itu menggunakan kata Yunani korisei yang artinya menceraikan. Sama seperti suami menceraikan istri, koresei. Dan dalam perjanjian lama memang Allah bisa menceraikan. Yeremia 3 ayat 8. Oleh karena sinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberinya kepadanya surat cerai. Ketika mereka menyembah berhala, Tuhan ceraikan mereka. Tapi dalam perjanjian baru, 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Berarti yang membuat saya tetap selamat bukan karena kemampuan saya setia, tapi karena kesetiaan Tuhan. Kalau keselamatan saya tergantung dari kesetiaan saya pasti murtad. Dan saya pasti hilang keselamatan. Tapi karena keselamatan saya tergantung pada kesetiaan Allah yang tidak berubah. Bagaimana dengan kalau saya murtad? Kalau kamu sampai murtad, bukti kamu bukan orang percaya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-19 mengatakan begitu. Jadi kalau kamu sampai murtad, kamu bukan orang percaya. Kalau kamu orang percaya sungguh-sungguh, kamu tak mungkin murtad. Kita memang tidak murtad, tapi kita ini seringkali tidak setia. Kita tidak setia berbakti. Kita tidak setia beri persepuluhan. Kita tidak setia taat. Kita tidak setia memuji Tuhan. Kita tidak setia baca Alkitab. Kita tidak setia dalam banyak hal. Semua ini ketidaksetiaan kita. Kalau setiap ketidaksetiaan kita membuat kita hilang selamat. Coba bayangkan saudara. Sekarang pulang gereja baru habis memuji Tuhan. Yakin selamat. Pasti mati masuk surga. Sampai di jalan, saudara tabrakan dengan orang, saudara tonjok orangnya, saudara berdosa. Langsung saudara punya nama dari surga dihapus, saudara pindah neraka. Ya, akhirnya di jalan saudara, aduh Tuhan minta ampun Tuhan, saya sudah pukul orang. Saudara kembali masuk surga.
Sampai di rumah lihat makanan tidak ada, saudara maki istri saudara, lalu saudara kembali ke neraka. Habis itu malam saudara minta ampun dosa lagi, kembali ke surga lagi. Besok saudara lihat anak kurang ajar, saudara maki lagi, saudara pindah neraka lagi. Bayangkan satu hari kau pindah surga neraka berapa kali kawan. Kalau setiap ketidaksetiaan kita membuat kita selamat hilang, siapa bisa jamin bahwa ujung akhir pasti selamat? Tidak ada. Lalu apa bedanya kekristenan dengan agama lain yang tidak bisa memberikan jaminan keselamatan? Tapi saya bersyukur bahwa saya sering tidak setia. Kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia. Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat. Kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang merayap. Tapi ternyata yang menjamin keselamatan saya bukan kesetiaan saya, tapi kesetiaan Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara perhatikan, hal-hal apa yang seringkali kita pikir bisa ceraikan kita atau pisahkan kita dari kasih Allah. Perhatikan kembali ayat tadi, khusus 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut ataupun hidup. Maut ataupun hidup. Maut ini menunjukkan bahwa kematian. Maka kematian tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Hidup tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Maksudnya hidup ini apa? Kadang-kadang sukarnya hidup. Beratnya hidup. Tantangan-tantangan hidup. Sengsaranya hidup. Itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Terus dikatakan, baik malaikat tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Ini termasuk malaikat-malaikat jahat, yaitu iblis-iblis, tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Lalu pemerintah di sini itu bisa menunjukkan bahwa pemerintah-pemerintah yang lalim di dunia ini dengan segala macam penderitaan, tekanan politik, tekanan militer, tekanan secara psikologis tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Yang ada sekarang maupun yang akan datang. Yang ada sekarang maupun yang akan datang. Semua perkara yang sekarang. Ayat ini sekarang ataupun akan datang. Di dalam New American Standard Bible dikatakan things present nor things to come. Tidak ada hal-hal sekarang. Tidak ada hal-hal yang akan datang yang bisa memisahkan. Kalau ada hal-hal datang yang bisa memisahkan kita dari Allah, ya memang kita hilang keselamatan. Tapi kalau ayat ini dijamin tidak ada hal sekarang, tidak ada hal datang yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, mungkinkah keselamatan kita hilang? Lalu juga dikatakan kuasa-kuasa, ayat 39, kuasa-kuasa ini sama dengan pemerintah-pemerintah. Tidak bisa ada kuasa yang memisahkan kita dari kasih Allah. Lalu ada kata-kata baik yang di atas maupun yang di bawah. Di atas maupun di bawah. Di dalam New American Standard Bible tidak ada ketinggian atau kedalaman. Maksudnya tidak ada apapun di surga. Dan tidak ada apapun yang di bawah, di bumi. Yang bisa memisahkan kita dari Allah. Di atas, di bawah, tidak ada. Lalu terakhir dikatakan bahwa tidak ada ataupun sesuatu makhluk lain. Makhluk lain di sini saudara-saudara. Dalam New American Standard Bible tidak dikatakan bahwa nor any other created things. Tidak ada benda ciptaan yang manapun juga. Atau versi New International Version, nor anything else in all creation. Tidak ada satu benda apapun dari seluruh ciptaan bisa memisahkan kita dari Allah. Sekarang saudara, kalau ayat-ayatnya sudah begini, bukankah ini jaminan kuat bahwa kita pasti selamat? Tapi apa jaminan, tandanya apa? Tandanya Roh Kudus diberikan. Jadi orang Kristen yang sejati tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Kalau sampai dia tidak selamat, artinya dia cuma orang Kristen KTP atau dia hanya mirip orang Kristen asli. Tapi orang Kristen asli, Tuhan sendiri janji dalam firman-Nya, tidak ada satupun yang memisahkan.
Karena itu saudara-saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, saudara diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Saudara boleh pasang surut dalam hidup ini, boleh naik turun dalam hidup ini, bisa maju mundur dalam hidup ini, bisa kuat dan lemah dalam hidup ini. Tapi tidak ada sesuatu yang dapat memisahkanmu dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Roh Kudus adalah uang mukanya, arabonnya. Kalau begitu, saya mau punya uang muka itu. Bagaimana dapat uang muka? Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaannya. Kalau begitu, bagaimana dapat arabon itu? Bagaimana dapat uang muka itu? Bagaimana dapat jaminan itu? Bagaimana dapat Roh Kudus? Ketika kamu percaya. Karena itu pada hari perayaan Pentakosta ini, saya tidak menyuruh kamu terima Roh Kudus. Saya menyuruh kamu terima Yesus. Karena dengan terima Yesus, otomatis dapat Roh Kudus. Dapat Roh Kudus, dapat jaminan. Kalau jaminan sudah ada, kamu pasti selamat. Dan kamu pasti dapat seluruh berkat yang dijanjikan dalam firman-Nya kepada kamu. Maka yang sudah percaya, bersyukur. Ada Roh Kudus dalam diri kamu, kamu pasti diselamatkan. Tapi yang belum percaya, yang ngejar-ngejar karunia-karunia roh, sia-sia. Kamu harus percaya lebih dulu. Buka hati saudara hari ini. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Percayalah kepada Injil, percayalah kepada firman-Nya. Kalau kamu buka, begitu hari ini kamu buka hati saudara, hari ini juga Roh Kudus diberikan padamu. Hari ini juga kamu dibaptiskan dengan Roh Kudus. Hari ini juga kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kamu pasti selamat. Apa yang bisa memisahkan kamu dari kasih Allah? Apa yang bisa memisahkan kamu dari kasih Allah? Dan apa yang bisa memisahkan kamu dari kasih Allah? Tidak ada. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, belum menjadi percaya. Saudara hanya Kristen KTP saja. Tradisi, secara tradisi karena orang tua saudara Kristen, nenek moyang saudara Kristen. Tapi belum pernah ada hati yang sungguh-sungguh terbuka kepada Kristus. Hari ini buka hati saudara pada Kristus. Kalau kamu buka hati pada Kristus hari ini, tanpa kamu perlu minta, Tuhan pasti menepati janjinya bahwa kamu akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus memeteraikan kamu, itu jaminan, uang muka bahwa kamu pasti diselamatkan. Tidak ada satu hal apapun di dunia ini, di atas, di bawah, segala kuasa, di langit, di bumi, kuasa-kuasa, malaikat-malaikat, tidak ada satupun bisa memisahkan kau dari kasih Allah. Tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan?
satu pun, tak satu pun. Sekali lagi sungguh-sungguh katakan, apa yang dapat memisahkan? Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Semua yang di rumah, saya mohon kita semua tundukkan kepala sambil menyanyikan lagu ini. Saudara yang sudah percaya, bersyukur ada jaminan, ada Roh Kudus sebagai jaminan bahwa tidak ada sesuatu apapun bisa memisahkan kamu dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kamu pasti selamat, kamu pasti menerima seluruh berkat surgawi yang disediakan bagi kamu. Tapi yang belum percaya, ambil keputusan hari ini. Jangan keraskan hatimu yang membinasakan engkau. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, melayangkan penderitaan, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh diberikan kebenaran-Mu, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kami sebagai jaminan. Dan kami bersyukur bahwa jaminan itu membuat kami yakin bahwa tidak ada sesuatu yang memisahkan kami dari kasih Allah. Kami boleh hidup di dalam banyak kesulitan, naik turun, maju mundur, jatuh bangun. Tapi kami bersyukur ada uang mukanya Roh Kudus yang memastikan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan dialami secara pribadi saat kami percaya. Hamba berdoa untuk semua yang sudah percaya, biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan. Dan untuk mereka yang tidak percaya, supaya tidak mengeraskan hati dan mengambil keputusan hari ini untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, yang olehnya mereka boleh mendapatkan Roh Kudus sebagai arabon, sebagai uang muka yang menjamin keselamatan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.